makalah yaitu tentang fatwa-fatwa berkaitan dengan pasar modal syariah. Ini hal yang penting, ya, termasuk hal yang terpenting tentang kajian mengenai sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang membedakannya antara konvensional dengan produk yang syariah, baik itu di sektor perbankan, kemudian sektor non bank, ya, non bank di sini ada asuransi, kemudian ada beberapa lembaga keuangan yang lain. Bapak maaf suaranya tidak terdengar. Belum, Pak. Yang lain terdengar. Belum. Belum ya? Belum, Pak, maaf. Belum, Pak. Saja ya. Jadi berkaitan dengan fatwa-fatwa terkait dengan pasar modal syariah, ini adalah hal yang terpenting, ya, untuk kita ketahui dalam mempelajari mata kuliah ini, yaitu tentang hukum pasar modal dan investasi syariah. Hukum investasi dan pasar modal syariah. Karena di antara hal yang membedakan antara pasar modal konvensional dengan syariah, yaitu dari aspek hukumnya. Nah, kalau kita lihat dari aspek hukum, kalau yang konvensional itu berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum positif, yaitu undang-undang dan beberapa aturan yang lain terkait peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, ataupun peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, kalau dulu sebelum adanya OJK itu mengacu ataupun merujuk kepada aturan yang dikeluarkan oleh aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam LK. Bapepam LK itu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, kemudian pasca adanya OJK, fungsi Bapepam yang tadinya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan itu beralih, ya. Nah, jadi itu semua pasar modal itu mengacu acuan hukumnya itu ke aturan-aturan tersebut. Nah, kalau untuk yang syariah itu ada rujukan hukum Islam.
rujukan hukum Islamnya itu kita di Indonesia ini pemerintah, otoritas, dan lain-lain itu merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, dalam hal ini fatwa-fatwa terkait dengan pasar modal itu sudah banyak ya. Itu banyak, dan kalau kita melihat update terakhir juga itu sudah semakin terus bertambah. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui ya aspek akad, aspek fatwa yang diatur, dan itu merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia perlu untuk diketahui. Ya, mungkin di sini kita sempat membahas secara umum, secara general garis besar. Nah, nanti penting ya untuk didalami, dipelajari lebih khusus sehingga itu bisa dipahami lebih komprehensif. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu ya presentasi yang disampaikan oleh pemakalah yang sudah mempersiapkan makalah pada kesempatan siang hari ini. Silakan. Ayo silakan. Kayak Visa, PPT-nya tolong di-share, Kak. Oh ya, aku nggak bisa share screen. PPT-nya kiriman aja sama nanti abang. Sebentar. Udah kelihatan ya? Silahkan. Ada suaranya. Ternyata tadi belum di-unmute. Ada, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang fatwa terkait pasar modal syariah. Di RPS itu pokok pembahasan tentang pasar modal itu kan ada 4 pokok pembahasan, dan kami akan membahas fatwa terkait pasar modal syariah. Penjelasan pertama akan saya mulai sendiri, selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan teman-teman Neza Erli dan Evisa Adekayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa kami sebut DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah
di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Next. Jadi sampai saat ini terdapat 24 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah. Ini mungkin typo ya. Terdiri dari 21 harusnya fatwa tentang efek syariah dan sisanya berkenaan dengan fatwa mekanisme transaksi yang sesuai syariah. 3 fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah pastinya fatwa pertama itu tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah itu fatwa nomor 20 tahun 2001. Lalu keluar lagi pada tahun 2003 fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga fatwa DSN nomor 80 DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dan mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selanjutnya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sampai saat ini sudah ada 24 fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Di sini saya akan menyebutkan semuanya, namun yang akan dipaparkan dengan jelas hanya kami masukkan 2, yaitu fatwa pertama dan fatwa nomor 80. Sebelumnya slide sebelumnya. Nah, yang pertama itu fatwa nomor 20. Selanjutnya, nah ya ini. Fatwa nomor 20 DSN MUI tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, fatwa nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga, fatwa nomor 33 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang keempat, fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Nomor 5, fatwa nomor 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Nomor 6, fatwa nomor 59 tentang obligasi syariah di syariah mudharabah konversi. 7, fatwa nomor 65 tahun 2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu syariah. Tahun 2008 ini kalau nggak salah ada 6 fatwa. Tadi yang pertama itu tentang hak memesan efek terlebih dahulu syariah. Terus yang selanjutnya nomor 66 tahun 2008 tentang waran syariah. Lalu fatwa nomor 69 di tahun yang sama tentang surat syariah negara SBSN. Selanjutnya fatwa nomor 70 tentang metode penerbitan SBSN. Selanjutnya fatwa nomor 71 tahun 2008 juga tentang sell dan leaseback. Next. Fatwa nomor 12, fatwa nomor 72 tentang SBSN ijarah sell and leaseback. Nomor 13, fatwa nomor 76 tentang SBSN ijarah aset to be leased. Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dan mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nomor 15, fatwa nomor 94, repo surat berharga syariah SBS berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-16, fatwa nomor 95, surat berharga syariah negara SBSN wakalah. 17, fatwa nomor 20 tahun 2018, sekuritas berbentuk efek beragun aset berdasarkan prinsip syariah. Nomor 18, fatwa nomor 120 tahun 2008 SP berdasarkan efek syariah. Nomor 19, fatwa nomor 120 2018 juga penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa dan
penyelesaian transaksi efek, serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. Terakhir di tahun 2018, Fatwa nomor 125, kontrak investasi kolektif efek beragun aset KIK EBA berdasarkan prinsip syariah. Nomor 21 Fatwa nomor 127 tahun 2019 sukuk wakalah bil al-istismar. Nomor 22 Fatwa nomor 131 tahun 2019 tentang sukuk wakaf. Nomor 23 Fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Dan terakhir fatwa yang keluar itu Fatwa nomor 137 pada tahun 2020 tentang sukuk. Selanjutnya kami akan memaparkan fatwa pertama yang dikeluarkan oleh DSN MUI Syariah yang akan dijelaskan oleh Kak Evisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Isna. Selanjutnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40 garing DSN MUI garing 10 garing 2002, yaitu tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum terdiri dari 6 ayat. Bab kedua, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal. Bab ketiga, emiten yang menerbitkan efek syariah pasar tentang kriteria emiten atau perusahaan publik. Bab keempat, kriteria dan jenis efek syariah. Selanjutnya, bab kelima, transaksi efek. Yang pertama, transaksi yang dilarang yaitu yang mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Itu meliputi, pertama yaitu najesi, yaitu melakukan penawaran palsu. Selanjutnya, bai'i al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki, short selling. Yang ketiga, insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Yang selanjutnya, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Next. Bukan, Mar'ah. Selanjutnya. Sebentar. Wow. Bentar. Ini ya. Oh, bukan. Ini. Selanjutnya, margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Dan selanjutnya, ihtikar, yaitu penimbunan, yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas. Yang kedua, harga pasar wajar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita, Neza Erliutami. Baik, selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 80 garing DSN MUI garing 3 garing 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Berikut beberapa ayat yang bersisi dalam fatwa ini dalam ketentuan umum. Pertama, jahalah adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai objek akad, kualitas atau kuantitas, sifatnya, harganya, maupun mengenai waktu penyerahannya. Yang kedua, ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Selanjutnya,
Goben adalah ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya, Goben fahish adalah goben tingkat berat seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar. Yang selanjutnya lagi, talaki al-rukban adalah bagian dari goben, yaitu jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut. Selanjutnya, tadlis adalah tingkat menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Selanjutnya lagi, tanajus atau najis adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Selanjutnya, ghish adalah salah satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya. Yang terakhir, dhalal adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf, tadi saya menyebutkan bahwa yang akan dipaparkan itu fatwa pertama, tapi di PPT itu fatwa nomor 40 sama fatwa nomor 80. Selanjutnya saya perkenankan teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada pemakalah. Terima kasih. Teteh, punten mau tanya. Silakan, AA. Di slide 7 ada insider trading. Nah, itu kayak gimana ya contohnya? Kan itu dilarang. Bisa diulang? Insider trading. Insider pada Slide 7 yang C. Oke. Ya, ada ya. Yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Maksudnya itu seperti apa contohnya? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Baik, untuk menunggu teman-teman memberikan pertanyaan, saya mohon izin Kak Evisa, Neiza, dan A untuk menjawab pertanyaan dari AA tentang insider trading ya. Ya, Teteh. Jadi insider trading itu suatu praktek ilegal dalam dunia investasi, di mana investor ini mendapatkan informasi kayak peluang keuntungan
dalam transaksi jual beli saham tersebut. Nah, tadi kalau di PPT kan di situ di fatwanya dari orang dalam. Orang dalamnya itu siapa? Orang dalamnya itu orang dari perusahaan yang menjualkan sahamnya ya. Jadi seperti itu. Jadi insider trading praktek ilegal di mana investor mendapatkan informasi dari orang dalam, dan orang dalamnya itu dari perusahaan yang menjual sahamnya itu. Seperti itu, bisa dipahami nggak bahasanya? Ya, tetap bisa. Tapi informasinya itu informasi tentang apa maksudnya? Saham yang kayak gimana ya? Kan misalkan kalau orang perusahaan buka saham kan misalkan perusahaan label musik misalkan si artisnya ini mau ngeluarin album baru, itu kan pasti nanti sahamnya naik dong. Oh iya. Tapi sebelumnya kan nggak tahu kan, belum ada yang tahu kalau si artis itu mau ngeluarin album baru kecuali orang perusahaannya nih. Jadi kan akhirnya si investor itu udah tahu duluan pas lagi harganya masih di bawah istilahnya, contohnya kan. Kayak gitu deh contohnya. Oh iya, iya. Paham, Ya, paham. Terima kasih. Apa sudah paham semuanya? Tidak ada yang bertanya lagi? Mohon maaf, boleh menambahkan sedikit tentang pertanyaan AA tadi? Boleh, Kak. Kan di situ insider trading ya, orang dalam, mana? Orang, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Sebelumnya kan udah disebutin ya, transaksi yang dilarang itu seperti riba, maisir, riswah ya. Nah, jadi ketika mau investasi gitu kan, masyarakat ini memakai informasi orang dalam untuk mengambil keuntungan, tapi keuntungannya tersebut dengan transaksi yang dilarang. Nah, itu tuh nggak boleh gitu. Orang yang ketiganya ini. Paham nggak? Insider trading. Kan yang disebut insider trading itu orang ketiga ya, yang melakukan transaksi yang dilarang untuk mengambil keuntungan. Yang orang ketiganya itu dapat itu juga, dapat komisi. Iya, dapat komisi. Oh. Tapi dia melakukan transaksinya itu dengan Ilegal. ya ilegal gitu. Itu kan penyebutan nama ya, insider trading. Sepemahaman saya mungkin kayak gitu. Terima kasih, Kak. Ya.
makalah. Boleh minta jelasin lagi nggak tentang Ghoban itu? Kan di situ ada 3 ya ikutannya. Ghoban, terus Ghoban Fahishi, sama Talaki Al-Rukban. Karena Talaki Al-Rukban itu kan termasuk bagian dari Ghoban. Jadi pengen minta jelasin lagi dari ketiga itu. Minta dijelasinnya kayak dicontohin gitu loh, biar lebih plek gitu, biar lebih paham. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kita coba cari jawabannya ya. Baik, saya mau mulai menjawab sedikit tentang Ghoban dan Ghoban Fahishi ya, yang di fatwa itu kan yang C itu Ghoban adalah ketidakseimbangan antara dua barang objek yang dipertukarkan dalam satu akad baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Terus yang D-nya Ghoban Fahishi adalah Ghoban tingkat berat seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar. Ghoban sendiri itu, Ghoban kan artinya menipu ya, menipu. Sedangkan al-fahishi itu artinya mengurangi. Jadi kalau misalkan itu kan difatwakan bahasa fatwa. Kalau misalkan menurut syariat, Ghoban fahishi itu penentuan harga pasar di luar batas kewajaran. Jadi kayak apa? Kayak ini juga ya, manipulasi ya, manipulasi harga. Jadi Ghoban fahishi itu harga di atas normal di atas normalnya gitu. Bisa di atas atau bisa di bawah sebenarnya. Jadi dia ya kalau misalkan bahasa kita tuh kayak memanipulasi harga juga ya, bisa disebutnya kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, bisa lebih jadi Ghoban fahishi kan lebih rendah. Tapi kalau Ghoban itu jadinya bisa lebih di atas, bisa di bawah kayak gitu dari harga normal. Ngerti nggak, Cak? Jadi kalau misalnya yang Ghoban itu kayak secara umumnya gitu ya, boleh di atas, boleh di bawah. Ya, bukan boleh, bisa ya. Ini kan yang dilarang kan? Yang dilarang.
Jadi itu Iya. harga yang di atas, terus itu harga yang di bawah. Lebih bisa rendah gitu. bisa melampaui ke atas, bisa melampaui ke bawah dibanding harga normalnya. Kalau yang fahishi ini kan karena fahishi sendiri artinya di bawah ya, atau lebih lebih Rendah. inilah di bawah normal gitu, lebih rendah ya, kayak gitu. Neza, Kak Ifsa mungkin mau menambahkan, tadi penjelasan Isma kan sangat singkat. Mungkin bisa memaparkan lebih jelas lagi. Mungkin Neza mau nambahin ya sedikit, izin ya. Untuk Ica mungkin tadi kan ada bilang contohnya ya. Nah, contohnya itu dia kan memanipulasi harga di dalam suatu keadaan tertentu. Bisa kita ambil contohnya kayak kemarin masa COVID di awal banget tuh, bahkan harga masker itu melonjak tinggi gitu. Banyak yang dibeli tapi untuk disimpan dan dijual di saat masker lebih tinggi lagi harganya kayak gitu, lebih dibutuhin. Nah itu kan dari pengertiannya sendiri, Goben itu kan nggak dijual dengan harga yang lebih tinggi, tidak peduli itu perbuatannya menzolimi orang lain atau enggak kayak gitu. Gimana? Oh, yang mau menambahkan, Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin. untuk contoh, ini kan kita lagi belajar pasar modal syariah ya. Jadi kalau misalkan manipulasi harga saham lah katakanlah, kan ada apa ya namanya tuh. Jadi kayak misalkan perusahaan yang kecil itu yang di bawah berapa miliar berapa triliun gitu yang masih bisa dimanipulasi. Jadi kayak ada apa ya disebutnya tuh bahasanya lupa. Misalkan ada suatu kelompok lah, katakan orang kaya punya dana berapa miliar. Jadi misalkan saham itu harganya lagi rendah. Tapi kan lagi rendah. Habis itu tuh kelompok itu membeli saham di perusahaan itu apa namanya? Jadi tiba-tiba melonjak kan karena dibeli itu maksudnya itu aja cuma 2 triliun misalkan dibeli 2 miliar aja tuh kan bisa sangat mempengaruhi saham itu naik banget kan. Jadi orang-orang yang kecil-kecil tuh yang beli sahamnya cuma 1 lot atau berapa cuma sedikit itu beli akhirnya yang apalagi yang ilmunya masih rendah itu akhirnya beli pas di harga tinggi. Nah, itu nanti pas udah tinggi, yang orang yang beli banyak ini, yang sekian miliar, itu langsung dijual lagi. Jadi yang punya slot dikit itu malah stuck di harga tinggi, nanti akhirnya harganya nggak naik-naik lagi kayak gitu sih. Pernah tahu kejadian kayak gitu. Masuk nggak, Cak? Halo? Kalau kayak gitu 11-12 sama ihtikor enggak? Oh iya, ikhtikor tuh lebih di sini penjelasan di sini lebih kayak ini ya, benar nimbun nimbun eh, nimbun barang pokok istilahnya pokok pada saat itu tapi apa
pas di harga tinggi gitu kan. Ya ikhtikor kayak gitu. Iya nih. Mungkin kayaknya kami belum tahu banyak tentang istilah-istilah ini. Apa bedanya ikhtikor dengan goben? Seperti kayaknya cukup sampai sini yang kami tahu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ca. Mohon maaf kalau ada salah. Halo, Ya, Pak. maaf, Pak, ini sambil jagain ayah saya nih. Gimana? Udah selesai presentasinya? sudah Bapak mungkin minta bantuan untuk meluruskan Ada apa apa? yang kami jawab. Apa itu? Ikhtikor dengan goben, Bapak. Terus? Itu sih yang belum jelas tadi, perbedaan ikhtikor dengan goben dan goben fahishi. Oke, ini sambil saya jelaskan, nanti juga kita singgung terkait dengan pertanyaannya. Ini bisa dilihat ya yang saya share. Iya, Iya, Pak. Sudah, Pak. sebentar ya. Ada beberapa. Jadi berbicara tentang pasar modal syariah, rujukannya itu termasuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini hal yang harus diperhatikan ya, artinya bagian penting dalam penyelenggaraan pasar modal syariah yang ada di Indonesia, yaitu tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tadi sudah disebutkan ya, fatwa-fatwanya apa saja, dan juga itu terus berkembang dan bertambah jumlahnya. Bahkan ada fatwa-fatwa itu sudah ada sebelumnya, kemudian ada pembaharuan lagi ya. Seperti dulu itu ada fatwa tentang obligasi syariah. Kemudian ada yang terakhir kemarin di tahun 2020, nanti kita cek lagi, itu ada fatwa tentang sukuk. Nah, kalau dulu itu masih digunakan misalnya istilah obligasi. Kemudian itu setelah dikaji lagi,
dari aspek bahasa ya kurang pas ya menggunakan obligasi syariah. Karena memang pada prinsipnya beda obligasi sama sukuk. Produk syariahnya itu sukuk. Dan juga banyak fatwa-fatwa yang lain. Seperti juga fatwa tentang saham. Nah ini diantaranya itu yang perlu kita ketahui. Ya. Apa itu prinsip syariah? Pengertian prinsip syariah berdasarkan perundang-undangan. Ya. Jadi prinsip syariah itu berdasarkan perundang-undangan. Ini disebutkan dalam undang-undang tentang perbankan syariah. Ya. Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian ini istilah yang bisa kita lihat yang terdapat dalam POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini belum diupdate ya. Ini ada info yang saya peroleh, tapi update-nya itu sampai 2021 ada beberapa fatwa yang lain. Tadi sudah disebutkan ya. Dan juga kita bisa langsung ngecek sendiri di website DSN MUI. Nah, ini pengelompokannya. Pengelompokannya juga ini ada perkembangan, nanti kita cek lagi ya. Fatwa dalam sektor pasar modal, ada fatwa yang secara general, kemudian ada fatwa terkait obligasi ataupun SBSN, ini sukuk ini. Kemudian ada fatwa terkait produk derivatif, kemudian fatwa terkait dengan reksadana. Nah, jumlah-jumlahnya ini fatwa ini ya, fatwa yang telah ada. Nah, ini belum update ya sampai 2016, update-nya tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, prinsip yang terdapat dalam fatwa. Ini juga sebenarnya seperti yang telah disampaikan juga ataupun setelah kita ketahui, terdapat sebagaimana prinsip dalam fikih muamalah ataupun kajian tentang syariah lainnya di bidang pasar modal. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pasar modal, yang pertama jenis kegiatan usaha. Kemarin kita jelaskan juga, setelah kita ketahui bahwasanya proses seleksi sehingga efek itu dapat dikatakan syariah itu setelah melewati business screening, kemudian financial screening ya. Jadi business screening itu ini kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak boleh bisnisnya itu bisnis yang dilarang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pelaksanaan transaksi akad. Jadi pelaksanaan transaksi akad ini juga letak perbedaan. Letak perbedaan antara konvensional dengan muamalah di pasar modal juga itu perlu ada kejelasan akad. Akad-akad yang digunakan itu semua jelas. Ya. Setiap kegiatan, setiap transaksi yang dipraktekkan di pasar modal itu jika kita berbicara aspek syariah, semua ada landasan akad dari setiap transaksi tersebut. Nah, ini jenis hal-hal yang dilarang secara umum juga sudah kita ketahui ya sebelumnya dalam materi pembahasan tentang muamalah ataupun kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang dan terjadi dalam pasar modal syariah. Pertama itu bisa terkait dengan lembaga keuangan ribawi. Ini ya jenis kegiatan usaha. Ini jenis kegiatan usaha yang dilarang. Jadi termasuk diantaranya itu lembaga keuangan ribawi, produsen, distributor, pedagang makanan dan minuman yang haram. Jadi kategori ini ya.
Jadi kategori ini ya, kategori misal produsen, distributor, pedagang. Nah, ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Tidak boleh yang barang-barang terlarang itu diproduksikan. Itu kalau ada barang-barang terlarang ataupun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang yang dilarang secara prinsip syariah, itu jangan berharap ya bisa masuk kategori nanti saham syariah ataupun efek syariah lainnya. Kemudian produsen, distributor, pedagang, barang, jasa, merusak moral, mudarat. Kemudian investasi pada emiten yang nisbah hutang ribawinya lebih besar, lebih dominan dari modalnya. Kemudian jual beli resiko yang mengandung unsur Nah, kemudian jual beli resiko yang mengandung unsur horor. Dan selanjutnya perjudian, ya, permainan yang tergolong judi. Ini unsur-unsur transaksi yang dilarang di pasar modal. Ini sudah kita bahas ya pada sebelumnya, juga di kajian muamalah ataupun transaksi yang dilarang dalam modal syariah. Pasar modal yang terjadi di pasar modal. Nah, ini secara umum, kemudian lebih rinci ya. Jadi ini bagian terakhir ini ya, bagian terakhir ini bentuk ataupun tindakan yang terjadi di pasar modal konvensional. Terindikasi dengan pelanggaran dalam prinsip syariah sebagaimana kolom yang kedua ini. Oke, silahkan dilihat. Nah, itu apa? Itu efek syariah, saham, reksadana, sukuk, ya, SBSN, dan beberapa macam yang lain. Nah, ini terkait dengan apa itu saham syariah, selain kita memahami ataupun dapat mengetahui dari peraturan yang ada, juga ini semua definisi-definisinya telah disebutkan ya di dalam fatwa. Seperti pengertian saham itu sudah ada dalam fatwa DSN ya, fatwa nomor 40 pasal 4 ayat 2, ketentuan-ketentuan akadnya. Nah, ini prinsip-prinsipnya fatwa tentang sukuk ya. Ini juga tadinya kan fatwa obligasi syariah nomor 32. Kemudian ada update-nya lagi, nanti silakan dicek ya. Tentang sukuk itu lebih komplit, lebih lengkap juga diuraikan di situ. Nah, ini Nah, secara umum begitu ya. Secara umum artinya fatwa ini menjadi fondasi, landasan hukum Islam di sektor pasar modal, dan alhamdulillah sampai sekarang ini terus bertambah. Dan jikalau kita berbicara terkait dengan infrastruktur hukum, dalam hal ini hukum Islam, itu alhamdulillah kita di Indonesia memiliki lembaga yang berwenang mengeluarkan kebijakan ya, aspek hukum Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi intinya sekarang ini tinggal bagaimana pengembangan untuk mengembangkan sektor pasar modal ini. Karena potensi dari pasar modal ini begitu besar ya, terutama dalam hal investasi. Makanya Bursa Efek sendiri sekarang sangat gencar itu mengedukasi masyarakat, melakukan sosialisasi agar
masyarakat itu bisa melek untuk berinvestasi di pasar modal. Dan juga sekarang itu tidak perlu khawatir berbagai macam. Kita sekarang dengan begitu mudah bisa mengakses informasi dengan cepat ya. Melalui handphone dalam genggaman kita bisa mengetahui, bisa mengakses informasi, mengecek mana investasi yang benar, mana investasi yang bodong. Kemudian juga kita bisa mengecek langsung daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK ataupun lembaga-lembaga keuangan yang lain. Semua itu bisa kita peroleh dengan mudah secara transparan. Tidak perlu bersusah payah. Kemudian juga kalau kita mau berinvestasi sekarang, itu instrumennya itu sudah begitu mudah juga ya. Jadi sekarang itu sudah era digital, semua sudah dalam bentuk aplikasi. Misal kalau kalian mau untuk menginvestasikan uang, pilihan-pilihan itu banyak ya, berbagai macam. Bisa langsung, artinya menjalankan secara mandiri, buka akun ataupun rekening saham, langsung buat transaksi sendiri, itu bisa. Silakan transaksikan jual beli sendiri saham, sesuai dengan prinsip syariah juga sudah ada sekarang. Jadi aplikasi seperti iPod ya, iPod itu yang dikeluarkan oleh BCA, yang gandengan dengan BCA, itu melalui aplikasi itu langsung artinya bisa kalian bertransaksi, dan juga itu ketika kita bertransaksi tersebut itu sudah sistem juga, sistem artinya sudah mengarahkan kita untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Jadi hal-hal ataupun indikasi-indikasi yang dilarang yang umumnya terjadi di pasar modal konvensional, dengan kita menggunakan aplikasi yang syariah itu kita bisa terhindar ya, terhindar. Saham-saham yang bisa kita transaksikan, efek yang bisa kita transaksikan itu efek yang sudah masuk kategori daftar efek syariah misalnya. Kemudian transaksi-transaksi yang lain yang itu diperbolehkan terkunci ya, kalau di syariah tidak boleh terlalu. Jadi perkembangannya seperti itu. Apa yang ada sekarang ini adalah hal yang perlu kita apresiasikan, kita syukuri. Nah, pastinya belum sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan. Tugas kita generasi selanjutnya, generasi akademis yang sekarang mempelajari di bidang muamalah, dan juga kita berkesempatan mempelajari tentang pasar modal syariah, maka kita artinya insya Allah punya kewajiban untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan sekarang, sehingga sektor keuangan syariah ini di Indonesia dan dunia secara keseluruhan itu dapat berkembang. Karena ini punya potensi yang begitu besar. Itu tahun 2017, saya ketika itu berkesempatan untuk belajar program ASPM, namanya Ahli Syariah Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh TISMI. TISMI itu adalah lembaga edukasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, ketika saya belajar di situ, itu ke Bursa Efek Indonesia ada kunjungan. Itu ada kunjungan otoritas dari Cina dan dari Korea. Otoritas dari Cina dan dari Korea, mereka datang ke Indonesia untuk belajar tentang pasar modal syariah. Nah, di situ kan pasti kita jadi pertanyaan, kenapa? Ngapain orang Cina, orang Korea, yang artinya notabene itu mereka itu komunis, tapi mempelajari tentang pasar modal syariah? Nah, di sini yang perlu kita lihat dari segi positif lah pastinya. Yang pasti dalam hal muamalah ini, kita bermuamalah, kemudian muamalah sesuai dengan prinsip syariah ini boleh dilakukan oleh siapapun, baik itu muslim ataupun non-muslim. Nah, tapi yang perlu kita lihat di sini bahwasannya Cina, ya Korea sekarang ini juga artinya lebih dalam ekonomi juga bagus. Cina dalam hal ini sekarang termasuk negara yang mempengaruhi perekonomian dunia. Mereka artinya bisa melihat potensi akan sektor ini ke depan. Jadi mereka melihat potensi di bidang keuangan syariah, khususnya di bidang pasar modal, itu
punya potensi yang bagus. Nah, sudah barang pasti Cina itu akan mempersiapkan infrastruktur nanti ke depan di bidang pasar modal syariah. Tidak masalah, itu tidak ada masalah. Tapi di sisi yang lain, harusnya umat Islam itu jangan terlena. Harusnya kita orang Islam yang mempelajari tentang muamalah, yang mempelajari tentang syariah, itu harus lebih gerak cepat harusnya itu. Artinya melihat peluang ini, jangan menghabiskan waktu dalam perdebatan yang tidak produktif. Ya, gagasan, konsep itu memang perlu matang, perlu kuat, tetapi juga dalam merealisasikannya itu juga harus maksimal. Nah, kalau non-muslim itu melihat ini aspek bisnis ya, potensi ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita orang Islam harusnya lebih daripada itu. Kita melihat ini yang pertama, kita adalah bagian dari menjalankan agama kita, bahwasanya kita itu berislam, Islam yang kita jalankan itu kafah. Kafah di sini kita berislam bukan hanya sepotong masalah ibadah saja, ibadah mahdoh, sholat, ya, puasa dan lain sebagainya. Tetapi kita juga berislam menjalankan kegiatan muamalah kita sesuai dengan agama kita. Nah, ketika itu kita lakukan, di situ kita mendapatkan nilai ibadah juga. Tidak percuma, bukan cuma-cuma itu. Kita mendapatkan nilai ibadah juga. Kita meninggalkan yang haram dan berusaha menjalankan sesuatu sesuai dengan agama kita, di situ ada nilai ibadah. Maka kalau kita orang Islam, artinya menggerakkan ini, menjalankan ini dapat bonusnya dua. Yang pertama bonus sebagai kita menjalankan aspek ideologis agama kita. Kemudian di sisi yang lain itu adalah aspek bisnisnya. Jadi kita mendapatkan dunia dan akhirat. Kalau non muslim paling mendapatkan dunia saja. Kalau non muslim menjalankan konsep syariah dalam bermuamalah, ya mereka karena melihat ini dari segi keuntungan. Tidak ada masalah kita dengan hal itu. Tapi kita harus bisa lebih daripada itu. Karena kita melihat ini bukan hanya sekedar aspek ekonomi, aspek keuntungan, tetapi aspek artinya ideologis, aspek artinya kita menjalankan agama kita. Oke, itu tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tadi pertanyaan tadi coba di ini ya, dikirim ke WA grup aja ya. Itu ada penjelasannya, itu bisa saya share. Oke, ada yang tanyakan? Atau sudah? Bisa juga dilanjutkan pertanyaannya di grup WA grup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Report perkuliahan tolong disampaikan ya. Siapa yang masuk, tidak masuk, kemudian dokumentasi. Coba kamera diaktifkan semua, saya melihat orangnya. Diaktifkan kameranya. Nggak ada kamera, berarti ini orang yang nggak di tempat ya, paling status doang ikut kuliah. Oke ya, tolong di report perkuliahan disampaikan ke saya. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekali lagi saya sampaikan, ini 32 orang ya, tolong dipastikan nanti ya, yang hadir nggak hadir. 31 orang, ini saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya bergiat-giatlah dalam belajar. Kemudahan sekarang, kita belajar sekarang ini plus minus ya, di era pandemi. Tapi pastinya kita harus melihat segi positif, segi kemudahan-kemudahan yang bisa kita peroleh di masa pandemi ini. Pertama, dengan kemudahan online ini banyak akses yang bisa kita tembus. Nah, ini dimaksimalkan, digunakan sebaik mungkin. Ilmu yang kalian pelajari sekarang tentang muamalah ini adalah ilmu agama aplitif. Ya. Jadi kita belajar agama, sesuatu yang bersumber dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, dan lain-lain. Kemudian aplikatif di sini dipraktekkan ya di tingkat individu, di tingkat masyarakat, kemudian juga negara. Ya, negara kita akan mengaplikasikan ini juga tentang hukum-hukum syariah khususnya di bidang muamalah. Jadi beruntunglah kalian yang menempuh pendidikan di bidang ini sekarang karena ini semakin strategis ke depan. Hari ini sudah sangat strategis, apalagi ke depan semakin terus strategis insya Allah. Jadi terus bekali diri, maksimalkan diri sehingga nanti kalian lulus dari IKI mumpuni di bidang keilmuan ini. Oke, saya mohon doa dari kalian semua juga untuk kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan ya, terutama kepada ayahanda saya yang masih dalam perawatan beberapa waktu yang lalu baru operasi. Mohon doa untuk kesembuhan, kesehatan, dan juga saya bisa cepat lagi kembali ke Ciputat ya, ngurusin kampus IKI. Ini sambil saya jaga ayah saya. Rumah sakit. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.